tenaga kependidikan yang sudah hadir di tempat ini. Puji syukur atas rahmat Tuhan sehingga kita bisa kembali bersama-sama di tempat ini meskipun dalam cuaca yang hujan, tapi saya percaya bahwa kita tetap ada semangatnya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami di depan ini untuk bisa mengambil satu kegiatan untuk berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang visi. Kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, kita tahu bahwa visi itu adalah bisa kita katakan sebagai impian kita ya untuk anak ataupun murid kita. Cita-cita yang kita harapkan kepada murid kita. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan visi, saya akan memberikan sedikit beberapa kesimpulan materi yang sudah saya pelajari dari beberapa bulan yang lalu. Nah, pada modul pertama kami telah belajar tentang tujuan pendidikan berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan kita di Indonesia. Nah, kita lihat apa tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga yang sesuai dengan kurikulum pada saat ini. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya ketika untuk diri mereka sendiri dan ketika mereka balik kepada sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun. Nah, artinya bahwa tujuan pendidikan pada saat ini kita sebagai guru kita berkewajiban atau bertugas untuk menuntun ataupun membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak apa yang mau diarahkan, yaitu kodratnya. Kodrat anak itu ada kodrat alam dan ada juga kodrat zaman mereka. Ya, anak didik, anak itu lahir sudah memiliki potensi mereka masing-masing. Ya, mungkin ada perumpamaan dulu adalah anak itu ketika lahir bagaikan lembaran kertas kosong. Tetapi berdasarkan Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa anak sudah memiliki potensi semenjak lahir bahkan. Hanya saja kekuatan-kekuatan mereka itu masih dalam bentuk samar-samar. Ada banyak minat dan bakat mereka yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta dan juga kodrat alam mereka berdasarkan mereka ambil dari lingkungan. Namun sebagai guru kita datang untuk menuntun potensi mereka itu agar untuk menebalkan kekuatan mereka, untuk menebalkan kodrat yang ada pada mereka. Jadi kita menuntun bukan untuk menuntut, ya. Kita menuntun potensi yang sudah ada sebelumnya kepada mereka. Dan kemudian kodrat zaman kita menghubungkan dengan anak-anak kita sekarang ini, ya, dengan zaman mereka saat ini. Mereka membutuhkan cara pembelajaran yang lebih maju lagi seiring dengan teknologi. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan kodrat zamannya. Ya, marilah kita mendidik anak-anak sesuai dengan potensi mereka, bukan sesuai dengan keinginan kita. Hingga kita tahu kebutuhannya seperti ini dan kita gabungkan dengan kebutuhan zaman mereka saat ini. Ya, Ki Hajar Dewantara memberikan umpama kita sebagai guru ini bagaikan seorang petani yang menanam padi di sawah. Ketika menanam padi, seorang petani pasti padi itu akan menghasilkan padi, tidak pernah akan menghasilkan buah-buahan. Sama dengan siswa, ketika kita menuntut anak-anak dengan kodrat yang ada sebelumnya, kekuatan mereka, potensi mereka, maka akan mereka pada akhirnya nanti mencapai potensi mereka itu, akan menghasilkan minat dan bakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, itulah perumpamaan yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai petani agar padinya bisa tumbuh kembang dan menghasilkan buah yang baik, maka dia perlu memupuk,
memberikan pupuk dan menjaga agar lepas dari jamur-jamur, dan bahkan kalau bisa memberikan fungisida bahkan. Begitu juga kepada kita anak didik. Kita akan menuntun potensi mereka dengan cara apa? Mendidik mereka, menuntun dan mengarahkan mereka agar tindakan yang ada nanti tindakan yang lebih positif yang akan menonjol. Nah, bagaimana agar anak didik kita bisa mencapai keselamatan katanya? Ya, tadi ujung daripada pendidikan adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi anak didik. Ya, ketika mereka sudah selesai mendapat pendidikan kepada kita di SMP negeri itu budaya positif. Kita tahu bahwa budaya itu adalah kebiasaannya, kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan positif di mana? Kebiasaan positif yang ada di sekolah kita. Kira-kira apa kebiasaan positif yang ada yang sering kita terapkan dalam sekolah kita? Salah satunya apa ya? Apel pagi, ya apel pagi. Itu adalah kebiasaan budaya positif kita. Dan di dalam apel pagi ada ibadah bersama untuk menumbuhkan iman anak didik kita. Itu adalah budaya positif. Dikatakan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, wujud daripada nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan apa di sini? Nilai apa? Nilai positif yang terus kita kembangkan, ya, dan kebiasaan ini ataupun budaya ini akan terus dilanjutkan sampai batas waktu tertentu. Ya, karena namanya positif akan terus kita kembangkan dan kita laksanakan. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa poin yang harus kita perhatikan bagaimana menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar yaitu dalam proses pembelajaran awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pembelajaran yang berpusat pada anak. Mungkin dalam pembelajaran kita menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas, selama ini kita lebih kepada teacher center, berpusat pada guru. Ya, semua informasi kita guru-guru saja yang membahas. Ya. Sementara dia katakan bahwa perubahan paradigma belajar, kita berubah paradigma belajar itu menjadi apa? Menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya kita dibutuhkan di sini untuk apa nanti? Agar terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku mereka. Ya, kenapa kita harus menginginkan anak-anak didik kita lah yang menjadi subjeknya di dalam kelas? Gunanya ya agar bisa terlibat aktif mereka. Mereka tidak pasif dan bisa melatih juga perilaku dan sikap mereka. Kemudian yaitu disiplin positif. Disiplin positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Apalagi dengan kurikulum merdeka kita. Ya. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batinnya itu tidak bergantung pada orang lain, tidak diikat oleh bapak ibu guru. Nah, kita lihat bahwa untuk menciptakan budaya positif katanya didasari dengan disiplin yang kuat. Kalau kata disiplin mungkin kita lebih cenderung kepada tata tertib, kita cenderung kepada peraturan. Ya, kalau tidak dilaksanakan nanti maka akan ada sanksi. Tetapi di sini dia minta ada disiplin positif. Disiplin positif lebih mengarah kepada motivasi internal anak didik kita. Bukan karena mereka disiplin, mereka mengikuti tata tertib sekolah bukan karena saya takut nanti kena sanksi, saya takut kena hukuman, tidak. Tetapi karena mereka ada motivasi dalam diri mereka. Mereka disiplin, mereka tenang karena memang saya mau menghargai diri saya. Ini yang harus kita kembangkan di dalam diri anak didik kita. Ya, disiplin positif. Mereka mau berbuat sesuatu karena mau menghargai diri, bukan karena mau diikat oleh peraturan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, semenjak lahir ada 5 kebutuhan yang harus dari siswa. Bisa saja saling ada hubungan jarak jauh. Bisa saja dia bermusuhan dengan kita, meskipun
dia tidak bisa mengungkapkannya, namun di dalam hatinya dia simpan. Sehingga ketika kita masuk udah, dia nggak senang lagi dengan kita. Apalagi kalau anak didik kita melawan, ya udah mungkin saya nanti dihukum. Nah mari kita lihat mungkin ini sebagai refleksi bagi kita. Kemudian kita sering menjadi guru pembuat murid merasa bersalah. Kita sering mengatakan, apakah kamu tidak malu? Orang tua kamu di sana pergi kerja. Apakah kamu tidak merasa bersalah di situ, nak? Nah, dia jadi dirinya merasa tidak berguna kalau kita berbuat seperti itu. Dia menjadi diri yang merasa bersalah. Rupanya saya orang yang tidak berguna ya, anak yang tidak berguna kepada kepada orang tua saya kalau begitu. Ya, meskipun kita melakukannya, menasihati dia dengan kata-kata lembut sebenarnya. Bu, wangirai itu namamu. Ini yang pernah, maka sering juga saya lakukan ya. Karena kenapa? Mungkin capek juga ya mengurus tingkah laku anak, maka kita sering berada pada membuat posisi orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan alasan orang lain. Nah, kemudian posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mungkin juga kita sering melakukan ini, menjadi teman bagi anak didik. Nah, apa efeknya ketika kita menjadi teman bagi anak didik? Kadang mereka sudah tidak mau lagi menjaga komunikasi dengan kita. Itu yang sebanyak kita lihat kalau kita menjadi teman mereka. Dengan kita menjalin komunikasi, mereka jadi lebih tidak takut lagi. Oh itu kan udahlah, guru ibu Zikwa kan sudah jadi teman saya, dia dekat loh sama saya, sering saya disusulnya. Nah itu juga kurang bagus Bapak Ibu, sehingga dia jadi tidak menghargai. Nah yang selanjutnya adalah monitor atau pemantau. Kita sebagai guru sering menjadi pemantau bagi anak didik atau suka mengawasi. Kamu peraturan apa? Kamu sudah melanggar peraturan kan? Nah itu sebagai pemantau ini. Kita sering menjadi guru yang suka memantau anak didik. Dan setelah itu kita hubungkan dengan peraturan-peraturan sekolah yang berlaku. Nah yang terakhir inilah yang dibutuhkan posisi kontrol sebenarnya, yang dibutuhkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pencetus pendidikan dan juga dalam kurikulum baru kita ini. Kita itu bagusnya berada pada posisi manajer. Apa sih posisi manajer? Yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid juga untuk menemukan solusi. Nah ini, ketika anak didik kita membuat sebuah kesalahan, mari kita berdiskusi bersama dengan dia. Jangan kita cari lagi, halo Farwada, kenapa kamu berbuat begitu? Tidak. Mari kita buat dia menjadi lebih ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian biarkan dia mencari solusi dari apa tindakan yang sudah dia perbuat. Jangan kita yang mencari solusi. Kita hanya mendukung dan memfasilitasi dia. Ketika dia memberikan solusi mungkin yang kurang cocok dengan perilaku dia, mari kita unggah lagi. Kita stimulus dia, adakah solusi yang lain untuk memperbaiki kelakuan kamu? Nah inilah yang kita idam-idamkan ya. Jangan kita menjadi setiap berbuat salah kita menghukum. Mungkin memang ini sedikit untuk menegaskan anak didik kita, tetapi ketika ada perilaku yang mungkin mudah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan posisi kontrol manajer, marilah kita membuat anak-anak didik kita agar bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika kita menjadi posisi perhatikan ya, pernah tidak mendengar yang namanya keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kalau sudah pernah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah baik, kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah kekuatan positif yang dibuat secara bersama-sama, yang mana isinya nanti adalah sesuatu yang harus
diikuti ataupun diterapkan di dalam kelas. Berbeda mereka dengan peraturan. Kita ada peraturan kan? Peraturan sekolah. Contohnya, jangan terlambat ke sekolah. Kalau terlambat di sekolah ada nanti hukuman. Apa hukuman contohnya kalau terlambat sekolah, datang ke sekolah? Misalnya yang udah sering kamu lihat apa? WC. Ada pun pengurangan poin kan? Ya, itu dia. Sementara dalam keyakinan kelas kita tidak ada memberi hukuman. Karena kamu sendiri nanti yang membuatnya, maka kamu sendiri yang sadar keyakinan kelas mana yang akan dan yang sudah kamu belum terapkan dalam hidup kamu. Contohnya tadi yaitu jangan datang terlambat. Kita ubah menjadi sebuah kata yang positif. Coba. Siapa yang bisa? Jangan datang terlambat. Ubah menjadi kata yang lebih positif lagi. Ubah menjadi kalimat yang lebih halus. Berhubungan tentang apa? Jangan datang terlambat. Ya? Datanglah dengan tepat waktu. Datang tepat waktu itu secara garis besarnya lagi berhubungan tentang apa itu? Apakah ya tentang gotong royong atau tentang mandiri atau tentang disiplin? Ya, berarti itu adalah salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Ya, disiplin dalam kurungnya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ketika contohnya ada anak-anak ibu ini yang 28 orang, ya datangnya tidak tepat waktu, maka dengan sadarnya sendiri nanti kesepakatan yang sudah kita buat berarti sudah dilanggarnya sendiri. Berbeda dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu adalah guru-guru yang membuat, ya kan? Beserta dengan komite. Kalau kesepakatan, keyakinan kelas, ibu dan kamu semua yang ikut membuatnya. Sehingga ketika kamu tidak mau menerapkan dalam diri kamu, maka kamu akan sadar sendiri di dalam diri kamu, oh rupanya saya sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, apa yang lain yang mesti kita buat lagi? Kira-kira menurut kamu yang mesti kita berlakukan di dalam kelas kita? Ayo, silakan dicari satu-satu ya. Apa keyakinan yang mesti kita lakukan lagi di dalam kelas kita? Yang salah satunya tadi adalah datang tepat waktu, atau dengan garis besarnya adalah disiplin. Selain itu silakan dicatat. Ya. Ayo cepat dicatat. Apalagi keyakinan yang menurutmu harus kita laksanakan di dalam kelas? Seperti apa kelas yang kamu inginkan? Apakah saling tolong menolong? Apakah saling menghargai? Atau yang lainnya? Apakah saling membuang sampah sembarangan? Tidak ya? Nah, coba dibuat. Apa yang kamu harapkan di dalam kelas kita? Silakan dengan cepat. Yang udah selesai silakan ditempel di depan kelas, di depan itu. Ayo kita nanti setelah kita sepakati bersama nanti akan Ibu print dan Ibu tempelkan di dinding kita. Ya, mau banyak juga boleh. Apa yang kamu harapkan di dalam kelas kita yang akan kamu lakukan nanti sehingga selain ayo dengan cepat. Ya, Bu. Ya boleh, ayo terserah apa yang sudah Ibu sebutkan tadi pun boleh. Ya. Apa salah Loyola? Apa yang kamu inginkan di dalam kelas kita? Suasana seperti apa? Ya. Apakah suasana yang ribut-ribut? Tidak, ya. Berarti kebalikannya apa? Ya, yang kamu harapkan tertib contohnya dalam pembelajaran. Udah, kalau udah selesai silakan ditempel di sini.
Ya. Atasnya aja. Nah, ayo yang lain. Apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita sehingga ada nanti budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan positif yang harus kita terapkan di dalam kelas kita. Seperti apakah itu yang kamu inginkan? Silakan kamu tulis. Apakah membuang sampah pada tempatnya? Artinya itu adalah peduli lingkungan. Yang satu saja boleh, kalau mau dua juga tapi dipercepat ya. Kamu dingin. Ya, jangan dorong-dorong. Itu salah satu juga bisa ya, antrian contohnya. Nggak bisa, telepon. Habis sama dia. Ikut kan ya. Nah, boleh di sini kamera, silakan boleh didekat di sini biar kamu videokan ini. Nah, baik. Silakan duduk yang lainnya, silakan duduk. Nah di sini kita sudah, mari kita baca nanti apa keyakinan kelas yang ingin kamu terapkan dalam kelas kita. Yang kamu harapkan di dalam kelas kita. Siapa yang mau membaca yang besar suaranya sehingga kita bisa mendengar bersama-sama? Ayo, yang mau membaca ini mungkin kamu ya, ayo ini sih ya, ayo. Silakan Nike, silakan dibaca apa saja yang menjadi harapan-harapan ya teman-teman kita di dalam kelas ini, keyakinan kelas yang mau ada tumbuh di dalam kelas kita. Silakan dibaca dan suaranya besar ya. Ya, biar ibu tulis dan kamu bacakan. Apa saja? Tidak membuli